Selamat pagi, ini VT 302 ya. Kemarin itu pada ulang tahun Gerindra, Presiden Prabowo meneriakkan hidup Jokowi. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Saya akan jelasin peta kekuatan dari pemangku kuasa di Indonesia. Bisa dikatakan pengaruh kekuasaan itu ada 3 ya. 1 Amerika, 2 Cina, dan ketiga Islam. Ini hanya edukasi, bukan gerakan atau manuver. Jadi jangan disangka saya pro sini atau sana ya. Hanya sekedar ilmu ya. Gambarannya itu seperti ini. Jadi saat ini Megawati itu cenderung pro Amerika karena tadinya ya dia itu ikut Jokowi ya, tetapi karena terakhir ditinggal jadi dia ketinggalan. Megawati ikut Hendro Priyono dan Andika Perkasa. Andika Perkasa adalah pendidikan Amerika. Ya. Di sektor tengah Cina, Jokowi menjadi pemimpin, memegang bidang golongan karya ya lewat Menteri Bahlil, juga dari Jaksa Agung, dari Menteri BUMN. Nah ini jagoannya Erick Thohir. Mesin dari ekonomi Cina adalah Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Wahyu Trenggono. Tim berikutnya dari Jokowi adalah kepolisian ya. Ini Pak Sigit ini sudah lama, sudah lebih dari 5 tahun. Kemudian juga tim dari PKB, NU, juga terutama Menteri Agama adalah orang Jokowi, dan Menteri Keuangan. Ya, Menteri Keuangan ini aneh, ini orang Amerika, Direktur World Bank, tetapi ketika Jokowi mengakses kepada utang Cina, dia diam aja. Jadi dia agak limbo ya, agak ikut Amerika, kadang ikut Amerika, kadang ikut Jokowi. Nah, Prabowo ini kan baru 100 hari ya. Dia di sektor kanan, dia disukai oleh Islam. Ya, terutama adalah TNI ya karena sama-sama jenderal, juga Gerindra tentunya, dan BIN ya. BIN ini dipimpin oleh wakil menterinya, Menteri Pertahanan pada waktu Prabowo. Dan yang terakhir adalah dia menguasai DPR MPR lewat Sumi Dasko. Nah, orang Islam itu menyukai Prabowo karena ini masih baru, dia belum tahu warnanya. Jadi kelompok kanan ini, Islam ini, itu ingin memecah Amerika dan Cina antara Bu Megawati dengan Jokowi. Dibenturkan, dan ketika Prabowo ini kadang-kadang kan juga dia baik sama Megawati ya. Dia kadang-kadang baik sama Jokowi. Ini yang kelompok kanan ini marah-marah. Kira-kira gambarannya begitu. Nah, pertanyaannya adalah menghadapi peta ini ya. Bagaimana solusi ekonomi terutama ya ke depan? Jokowi menguasai dana-dana BUMN ya. Utang BUMN itu 8.000. Yang sektor kiri ya, Bu Megawati utang kepada World Bank itu 8.000. Sektor tengah itu utang kepada Cina itu 8.000 triliun. Sekarang yang terakhir itu dana-dana utang Cina itu dikuasai oleh Menteri BUMN, terutama adalah dari 3 bank negara. Tetapi ya dari pihak World Bank itu menyetop utang Cina, artinya tidak bisa lagi berlanjut. Nah, adu kekuatan ini bagaimana caranya? Ya, kalau dari pandangan saya ya, sekali lagi ini bukan manuver ya, ini hanya edukasi ya.
sumber keuangan itu tidak bisa dari satu, tidak bisa melulu dari World Bank atau dari Cina. Sumber keuangan itu kalau bisa ada 3, ya. Satu dari Amerika, oleh karena itu embargo kredit World Bank ini harus segera dicairkan. Artinya Bu Sri Mulyani harus mulai mengakses tambahan utang World Bank. Kalau enggak, dia akan diganggu terus masalah utang Cina lewat BUMN. Akan terus diganggu. Ya, buktinya sekarang ini juga penyaluran dana relawan juga diawasi oleh Amerika. Penyaluran dana bansos juga diawasi oleh Amerika. Penyaluran makanan bergizi aja dimonitor oleh Amerika. Karena apa? Karena Amerika itu tidak suka tunai. Tunai itu kalau kamu bawa-bawa duit nggak tahu dari mana ke mana. Oleh karena itu, walaupun Jokowi memegang katakanlah dana tunai 4.000 triliun dari utang Cina yang ada di menteri-menteri BUMN, di dirut BUMN dan di dirut Bank Negara, uang itu nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya, kecuali kalau mau diratifikasi oleh World Bank, sehingga itu bisa diratifikasi dan dikembalikan kepada Bank Indonesia. Gitu loh. Nah sekarang World Bank itu menguasai Bank Indonesia, lalu pemerintah menguasai tunai 4.000 triliun lewat Jokowi, lewat dirut-dirut BUMN. Ya, satu, Bank Sentral ini bisa mempengaruhi harga-harga saham Bank Negara. Harga saham Bank BRI udah anjlok, harga saham Bank Mandiri juga anjlok, Bank BCA juga anjlok. Karena apa? Karena ini diawasi peredaran tunai-tunai di sini. Ya, itu satu kalah ya. Jadi di sini satu skornya ini 0 ya, ini 0. 1-0 nih, sepak bola ini. Kedua, ya. Dana-dana tunai ini sekarang itu mengendap di banker-banker. Ya, sehingga ini akan segera dimakan rayap. Ya kan, jadi ini daripada uang ini tidak bermanfaat ya, hanya untuk makanan rayap ya, ini seharusnya segera disuntik kepada Bank Indonesia. Buat apa kita punya Bank Indonesia kalau seandainya kita pakai tunai? Kalau kita pakai tunai nggak usah pakai Bank Indonesia, ya kembali aja ke zaman uang kepeng, pakai uang VOC. Ya kira-kira demikian. Secara singkat ini penjelasan ke saya. Ya, masalah sekarang itu banyak hujatan kepada Prabowo, yaitu gara-gara uang tunainya relawan ini yang di Budi Ari, ya, ini nggak bisa cair. Ya, kenapa nggak bisa cair? Nah ini diawasi terus sama Bank Sentral. Ya, jangan ngomong Bank Sentral itu ada di Washington, Bank Sentral itu ada di gedung BI. Jadi yang rame itu adalah relawan, karena apa? Relawan sudah nggak bayaran sejak Budi Ari disidik oleh polisi.